085126902450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 08512690. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah pengajar Sekolah Islam Al-Bayyinah yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini menutup rangkaian Madrasah Ramadan, insyaallah ta'ala kita akan sedikit saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka kalau seorang cinta terhadap agama, dia cinta terhadap nasihat. Dan siapapun kita pasti butuh yang namanya nasihat. Karena nasihat itu maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, nasihat itu artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau guru kita menasihati kita, itu artinya dia menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau orang tua kita menasihati kita, itu artinya dia menginginkan kebaikan untuk diri kita. Karena nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka di kesempatan sore hari ini saya akan menyebutkan sebuah doa yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap doa ini didengarkan dengan baik dan dihafalkan. Karena siapapun kita pasti butuh akan doa ini. Siapapun kita pasti butuh doa ini. Makanya sekali lagi saya harapkan didengarkan dengan baik. Kalau perlu dicatat, kemudian dihafalkan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdini
li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Saya ulangi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku terhadap akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ada yang hafal doa ini? Ada yang hafal doa ini? Hah? Ada yang hafal doa ini? Allahumma hdini. Coba, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini dihafalkan ya. Dihafalkan. Nah, sekarang kita lihat mana-mana dari doa ini. Dikatakan Allahumma. Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Itu asal dari Allahumma. Asalnya ya Allah. Huruf ya, kemudian lafzul jalalah. Tapi diubah menjadi Allahumma. Ya. Ya-nya dihilangkan, kemudian diganti mim di akhir. Ya, diganti mim di akhir. Apa hikmahnya? Satu, karena seringnya hal ini diucapkan. Yang kedua, untuk meminta atau bertabarruk, meminta keberkahan kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan menggunakan namanya, yaitu mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allahumma. Tidak ada huruf di depannya, langsung nama Allah. Langsung nama Allah. Nah, Allahumma kalau diartikan ya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayah al-bayan. Ya, hidayah al-bayan. Artinya keterangan, petunjuk atau penjelasan. Itulah tugasnya para nabi dan rasul. Tugasnya para nabi dan rasul. Tugasnya para ulama. Tugasnya para guru. Para da'i itu memberi hidayah al-bayan namanya. Ya, disuruh belajar, ya, diperintahkan ini yang dilakukan, ini yang dihindari, itu namanya hidayah al-bayan. Artinya keterangan atau penjelasan mana yang baik dan mana yang
buruk. Yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi dan rasul pun tidak bisa memberi hidayah berupa taufik. Karena itu Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Ya, Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Nabi Musa tidak bisa memberi hidayah kepada Fir'aun dan Qarun. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada Abu Talib pamannya. Kenapa? Karena hidayah taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta, Allahumma hdini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Beri hidayah kepadaku. Apa yang diminta? Li ahsanil akhlak. Kepada akhlak yang baik. Kepada akhlak yang baik. Akhlak itu sendiri maknanya adalah bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan di dalam syarah Sunan Abu Daud. Kata beliau, akhlak itu adalah ibaratun an awsafil insan allati yu'amilu biha ghairahu. Ya, ibaratun an awsafil insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak itu adalah satu ungkapan tentang sifat seseorang yang dengannya dia berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Jadi akhlak itu sifat. Akhlak itu sifat. Yang dengan sifat tersebut dia bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Makanya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Ya, karena dia adalah sifat. Namanya sifat, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Maka dikatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Ya. Dan akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 hal. Perhatikan. Akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 hal. Pertama, bazlun nada. Bazlun nada. Gemar melakukan kebaikan. Ya. Gemar melakukan kebaikan. Apakah itu kebaikan dengan hartanya, kebaikan dengan ilmunya, kebaikan dengan kedudukannya, kebaikan dengan tenaganya dan selainnya. Yang jelas dia gemar melakukan kebaikan. Itu namanya badlun nada. Ya. Yang kedua adalah wakafful adha. Menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain. Apakah itu dengan lisannya atau dengan tangannya? Karena itu Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan tangan maupun lisannya. Jadi dia tidak suka memukul, dia tidak mengambil hartanya orang, dia tidak melakukan pembegalan, ya. Termasuk juga tidak mengganggu dengan lisannya, tidak menggibahinya, tidak mencacinya, tidak memakinya, tidak mengadu domba dan selainnya dari gangguan lisan. Ini kaful adha. Yang ketiga dari akhlak yang baik adalah wassabaru 'alal adha, bersabar terhadap gangguan. Karena boleh jadi kita tidak mengganggu orang, namun kita yang diganggu orang. Ya. Ketika kita diganggu orang, maka kita bersabar. Walaupun boleh membalas, tapi hanya setimpal, tidak boleh lebih.
Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Cuma biasanya kalau kita membalas itu susah untuk sama. Ya. Kalau kita dipukul sekali, biasanya maunya mukul 2 kali. Ya. Makanya kalau memaafkan itu jauh lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW itu lebih suka memaafkan, dan beliau tidak pernah membalas kalau diri beliau yang diganggu. Ada sebuah kisah ya yang menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ya, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Disebutkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri itu bertetangga dengan seorang Nasara. Dan rumah tetangganya ini lebih tinggi dibandingkan dengan rumahnya Al-Hasan Al-Basri. Dan tempat buang hajatnya itu ya dekat temboknya atau dekat dindingnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, namanya rumahnya lebih tinggi. Ya, ketika buang hajat, ya maka ada rembesan yang masuk di rumah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ternyata rembesan kencing, rembesan air ini masuk di rumah Al-Hasan Al-Basri. Nah, dan dua orang ini, Al-Hasan Al-Basri maupun orang Nasara itu ya saling kenal. Ya, saling kenal. Kebiasaan Al-Hasan Al-Basri keluar, ya, keluar ke masjid, keluar mengajar, keluar ini dan seterusnya. Satu ketika Al-Hasan Al-Basri tidak keluar dalam waktu yang lama. Maka tetangganya cari-cari. Ya, tetangganya cari-cari. Akhirnya dijenguk. Oh, ini sakit ini. Datang menjenguk. Ketika datang menjenguk, cerita-cerita, ya. Tiba-tiba tetangganya ini yang orang Nasara ini melihat di rumah Al-Hasan Al-Basri ada air menetes. Ya, air menetes. Maka sang tetangga ini bertanya, ini air apa ini? Dia bilang, kayaknya air dari sebelah. Ya, kayaknya air dari sebelah. Nah, maka sang tetangga mengatakan, di situ toilet saya. Ya, sudah berapa lama kejadian ini? Kata Al-Hasan Al-Basri, ini sudah terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu dirembesi air kencing. Beliau tidak pernah marah. Tidak pernah mengeluh. Ya. Apa yang terjadi? Kata orang Nasara tersebut, persaksikan saya masuk Islam. Subhanallah. Dengan akhlak yang baik. Karena itu Nabi SAW bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Kalian itu tidak akan bisa menarik orang lain dengan harta kalian. Walakin liyasa'hum husnul khuluq wa bastul wajh. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi engkau akan menarik mereka dengan ya akhlak yang baik dan apa? Wajah yang berseri-seri. Makanya Sumama bin Utsal itu beliau ditawan. Ya, jadi tawanan perang. Maka beliau diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid. Beliau diikat di dalam masjid. Apa hikmahnya? Kata para ulama, kenapa diikat di dalam masjid padahal bisa diikat di luar? Ya, apa hikmahnya? Kata para ulama, di antaranya adalah Syekh ya, Bamus hafizahullah taala mengatakan bahwasanya supaya dia melihat akhlaknya kaum muslimin. Ya. Dan ternyata dengan melihat akhlaknya kaum muslimin, dia masuk Islam. Sumama bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Maka ini anak-anakku sekalian, ya. Di antara akhlak yang baik itu adalah kaful adza. Tidak suka mengganggu. Ya, tidak suka mengganggu. Tidak suka mengganggu dengan tangan, dengan lisan, apalagi misalnya di masa sekarang ini, di bulan Ramadan.
Bulan Ramadan harusnya digunakan untuk banyak beribadah. Ya, banyak bertaubat, banyak salat. Tapi ada sebagian orang justru dia gunakan bulan Ramadan untuk tawuran, ya, untuk balapan liar, ya. Dan ini banyak-banyak dilakukan oleh remaja, anak SMP, anak SMA, ya. Nah, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Ya, sampai kita juga sendiri, ya, terkadang saya sendiri juga was-was kalau keluar di waktu subuh. Ya. Kenapa? Oh, di sana ada daerah tawuran, daerah balapan. Ya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan suka mengganggu orang lain. Atau kalau diganggu, ya bersabar dengan gangguan tersebut. Nah, itulah akhlak yang baik. Dan yang keempat, ya sudah 3 ya. Badrun nada, wa kaful adha, wa sabru alal adha. Yang keempat adalah wa talaqatu wajhin. Ya, berwajah ceria, suka senyum. Karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya saya sejak masuk Islam itu tidak pernah saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau senyum. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu tersenyum dengan orang. Ya. Saya jangan suka berwajah masam. Ya. Itu adalah hal yang kurang bagus. Apalagi seorang yang belajar di sekolah Islam Al-Bayyinah. Ya. Belajar di mana? Belajar di Al-Bayyinah. Masa enggak suka senyum? Ya, yang penting ada orang, ya. Kalau enggak ada orang jangan juga senyum. Ya, belajar di mana? Belajar di Al-Bayyinah. Terus senyum-senyum terus. Ya, biar tidak ada orang. Ya, itu kurang bagus. Ya. Jadi berwajah ceria. Ya. Kan Nabi SAW bersabda, tabassumuka, apa lanjutan hadisnya? Liwajahi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Karena ketika kita tersenyum, maka orang lain juga tersenyum. Iya kan? Kalau kita tersenyum, maka ya orang yang ada di depan kita juga tersenyum. Kalau dia tersenyum, itu artinya dia bahagia. Dia bahagia. Sementara amalan yang paling utama itu adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Ya, itu amalan yang sangat utama, memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Maka ini anak-anakku sekalian, ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik terkumpul pada 4 hal tadi. Ya, gemar melakukan kebaikan, menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain, ya, bersabar terhadap gangguan, dan selalu berwajah ceria. Kemudian akhlak yang baik itu diperoleh dengan 2 cara. Perhatikan. Akhlak yang baik itu diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama namanya jibilli. Ya. Diraih secara jibilli. Apa artinya? Diraih secara tabiat. Artinya orang itu sejak lahir memang dia membawa akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia lahir dari orang-orang yang baik akhlaknya. Bapaknya bagus akhlaknya, kakeknya bagus akhlaknya, dan seterusnya. Ya, ibunya juga bagus akhlaknya. Ya, saudara-saudaranya, ya, keluarganya bagus akhlaknya. Kemudian dia tinggal juga di komplek atau di tempat yang bagus akhlaknya. Sehingga apa? Dia lahir dan tumbuh dalam keadaan memiliki akhlak yang baik. Itu secara tabiat. Dan ini kurang. Ada tapi kurang. Ya. Ada tapi kurang. Nah,
Karena itu anak-anakku sekalian, kalau ingin mendapatkan akhlak yang seperti ini, pilih lingkungan yang baik. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Supaya lahir ya, akhlak yang baik. Nah, ini yang pertama, jibilli. Ya, akhlak yang baik memang lahir secara tabiat. Sebagaimana hafalan juga kan, hafalan itu ada tabiat. Sekali dengar langsung hafal. Ya, sekali dengar langsung hafal. Karena memang itu sudah tabiatnya. Sudah tabiatnya. Yang kedua, akhlak yang baik itu diperoleh dengan apa? Kasbi, dengan usaha. Dengan usaha. Tadinya mungkin dia memiliki akhlak yang tidak baik, akhlaknya buruk, ya. Tapi dia berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana caranya? Dia mempelajarinya. Ya. Dia belajar. Belajar. Demikian juga dia bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Ya. Karena itu anak-anakku sekalian, dahulu itu para ulama ketika mereka datang belajar, ya, ketika mereka datang belajar, maka yang pertama kali diambil dari gurunya adalah akhlaknya. Yang pertama kali diambil dari gurunya adalah akhlaknya. Ya, karena itu ibunya Imam Malik rahimahullahu taala itu berkata kepada Imam Malik yang waktu itu masih kecil, kamu pergi ke Rabi'ah. Ya. Kamu pergi ke Rabi'ah. Ambil akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya. Makanya belajar secara online itu walaupun ya ada manfaatnya, tapi itu kurang. Kenapa? Karena secara online tidak bisa kita lihat akhlaknya guru tak. Ya, bagaimana kalau dia duduk, bagaimana kalau dia berdiri, bagaimana kalau dia buka buku, bagaimana kalau dia menutup buku, bagaimana kalau dia membawa buku, itu semua dilihat. Itu semua dilihat. Dan itu tidak ada pada online. Tidak ada pada online. Ya. Makanya belajar itu yang paling utama, yang paling pokok di masjid. Ya. Paling pokok di masjid. Nah, ini anak-anakku sekalian. Imam Ahmad itu kalau beliau mengajar, dihadiri sekitar 5.000 murid. Ya. Dan tidak ada yang ribut. Nah, di sini yang hadir berapa? Nah. Jadi yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Ya. Tidak ada yang ribut. Bahkan disebutkan kalau kita baca biografi orang-orang belajar dahulu, ya, itu kalau mereka datang di majelis ilmu itu seperti paku yang sudah dipukul palu, tidak goyang-goyang. Sampai-sampai seandainya ada burung, ya bisa hinggap di kepala mereka. Saking tenangnya. Ya. Jadi yang hadir di majelisnya Imam Ahmad 5.000 orang. Yang mencatat itu sekitar 500 orang. Selebihnya melihat akhlaknya Imam Ahmad. Oh, Imam Ahmad itu kalau tersenyum begini. Imam Ahmad itu kalau berdiri begini, kalau berjalan begini, kalau begini. Ya. Makanya kan seperti Ibnu Mas'ud. Itu adalah orang yang paling mirip gaya jalannya atau gayanya Nabi SAW. Kenapa? Beliau ambil. Ya. Demikian juga murid beliau. Murid beliau persis sama dengan gurunya. Persis sama dengan gurunya. Makanya itu yang paling pokok. Ambil akhlaknya sebelum ambil ilmunya. Karena sekarang ini anak-anakku sekalian, banyak orang yang pergi belajar. Banyak orang yang pergi belajar. Mereka bawa pulang ilmu tapi tidak bawa pulang akhlak. Ya. Dan itu anak-anakku sekalian, apalagi misalnya yang mondok yang tinggal, ya, beberapa lama di sini, tinggal di sini, ya,
Mungkin kalau ditanya sama orang tuanya, apa pengertiannya ini? Apa itu salat? Apa itu puasa? Apa itu? Dia bisa jawab. Ya. Tapi walaupun bisa menjawab itu, namun akhlak kita tidak bagus, maka kita akan tetap mendapatkan nilai 0. Ya. Apalagi kalau akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Ya. Apa itu salat? Salat itu adalah ini. Tapi dia tidak salat subuh. Di mana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Di mana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Demikian juga bergaul dengan orang lain. Itu hendaknya memperlihatkan akhlak yang baik. Maka itu 2 cara mendapatkan akhlak yang baik. Apa tadi yang pertama? Jibilli, secara tabiat. Yang kedua, kasbi, didapatkan dengan berusaha. Di antaranya juga adalah berdoa. Doa seperti doa tadi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan ada doa yang lain. Nabi SAW biasa membaca. Ya. Yaitu, dan ini doa dijadikan oleh sebagian orang kalau bercermin katanya. Walaupun ini bukan doa bercermin. Tidak mesti nanti bercermin baru dibaca. Ya. Apa itu? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dalam lafaz yang lain, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku. Ya, perbaiki pula akhlakku. Nabi SAW itu adalah manusia atau orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan itu kita lihat bagaimana akhlak beliau kepada anak-anak, bagaimana akhlak beliau kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Bagaimana akhlak beliau kepada non-muslim. Jadi bukan hanya kepada sahabatnya, tapi kepada non-muslim pun, orang kafir pun, beliau tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Bagaimana Nabi SAW, ada orang Yahudi datang, sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Dan orang Yahudi ini mengatakan, Assalamu alaik. Assalamu alaik. Artinya kebinasaan kepada engkau, wahai Muhammad. Ya. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, Wa'alaikumussalam. Ya. Atau wa'alaikum. Kamu saja. Nabi SAW hanya membalas wa'alaikum. Tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bangkit dan mengatakan wa'alaikumussalam wal la'nah wal ghadab. Bagimu kehancuran, kebinasaan dan laknat serta kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Ya, pelan-pelan. Jadi Nabi SAW justru menegur istrinya. Kenapa? Ya, karena itu etika atau akhlak yang kurang bagus. Ya, kenapa? Karena berlebihan. Ya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dia bilang?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, saya dengar, tapi saya juga sudah doakan. Doa kita diterima oleh Allah, doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka ini menunjukkan anak-anakku sekalian bahwasanya ya Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya
beliau tidak pernah membalas, ya. Beliau tidak pernah membalas terhadap orang-orang yang menzaliminya. Ya, kalau dia membalas hanya setimpal saja. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Ya, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian minta kambing. Ya, orang ini datang marah-marah minta kambing. Ya, minta kambing. Para sahabat juga ya mau marah. Tapi Nabi SAW mengatakan, biarkan. Dia punya hak untuk meminta. Maka Nabi SAW memberikan kepada orang ini 1 lembah kambing. Bukan 1 ekor. 1 lembah. Ya, biasa lihat lembah kan? Ya. Lembah itu luas atau sempit? Luas. Ya, kira-kira berapa isinya itu kambing di situ? Nabi SAW kasih 1 lembah kambing. Ya, apa yang terjadi? Orang ini kembali kepada kaumnya dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti wala yakhshal faqr. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi dan tidak pernah khawatir miskin. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kaya. Tidak benar kalau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang miskin. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya. Cuma kekayaannya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 100 ekor onta. Kira-kira berapa itu kalau 100 ekor onta? Miliaran. Ya, miliaran. Iya. 100 ekor onta beliau kurbankan. Ya. Itu Nabi SAW. Cuma sekali lagi bahwasanya kekayaan beliau tidak pernah tinggal. Beliau pernah salat asar. Ya, beliau percepat salatnya. Setelah salat beliau langsung melewati para sahabat keluar ya ke rumahnya. Setelah itu kembali lagi. Lalu beliau mengatakan, tadi ada emas di rumah. Saya khawatir emas itu bermalam di rumah saya. Ya, beliau infakkan langsung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah akhlaknya Nabi SAW. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menata akhlak. Ya, memperbaiki sikap. Ya, baik itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada guru-guru kita, demikian juga akhlak kita kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, ada yang hafal doanya? Hah? Ada yang hafal doanya? Siapa yang hafal doanya? Ayo berdiri, siapa yang hafal doanya? Ada yang hafal? Allahumma hadini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Doanya pendek. Akhwat di belakang, di bawah, ada yang hafal? Coba, saya mau lihat ada 1 orang yang hafal. Masa dari sekian orang tidak ada yang hafal? Ayo. Ada yang hafal? Ayo berdiri, hafal. Siapa? Ayo berdiri, hafal.
Ada? Ah ya. Hafal, coba saya dengar. Sini. Sini. Kasih mic. Ada apa? Allah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ada lagi. Ah, ada lagi. Satu lagi. Masih ada, satu lagi. Masa dari sekian tidak ada yang hafal? Itu cuma satu. Siapa? Ali. Ah, mana? Ya, fadal. Lagi 2 menit. Kelas berapa antum? Allahumma hdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Baik. Sudah ya, 2 saja. Iya. Nah, makanya ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang mau tampil. Ya, sudah hafal. Ya. Itu bagian dari akhirat, ya dapat juga dunia. Ya dah? Makanya siapa yang mengutamakan akhiratnya, ya dunianya ikut. Ya. Tapi siapa yang mengutamakan dunianya, ya akhirat tidak akan ikut. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar bisa memiliki akhlak yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda sekalian, alhamdulillah demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Amatillah Ansari STHI MA Hafizahullah Ta'ala. Tentunya kepada Ustadz kami mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya waktunya untuk persiapan buka puasa. Ananda sekalian, kita di sini di masjid mungkin kita perlu atur dulu tempat duduknya ya. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah